di negara kita yang saat ini kita itu sudah dikorbankan dan menerima dikorbankan itu oleh negara, bahwa kita ini adalah negara eksklusif, itu harus melakukan inspirasi inklusif, itu yang berat. Halo teman ngopi semua, kembali lagi di Ngopi, ngobrol bareng Yapi. Dan untuk ngopi kita kali ini, kita akan mengangkat tema Hari Perempuan Internasional. Jadi Hari Perempuan Internasional adalah perayaan global atas pencapaian perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Setiap tahun, hari ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kemajuan yang dicapai menuju kesetaraan gender dan menyoroti pekerjaan yang masih perlu dilakukan. Pada tahun 2024 ini, tema Hari Perempuan Internasional yaitu Inspire Inclusion yang menekankan pentingnya keberagaman dan pemberdayaan di seluruh aspek masyarakat. Tema kampanye tahun ini menggarisbawahi pentingnya peran inklusi dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini memerlukan tindakan untuk mendobrak hambatan, menantang stereotip, dan menciptakan lingkungan di mana semua perempuan dihargai dan dihormati. Inspire Inclusion mendorong semua orang untuk mengenali perspektif unik dan kontribusi perempuan dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari komunitas marginal. Dan tentunya seperti biasa pada setiap ngobrol bareng Yapi, tentunya saya tidak sendiri, dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang aktivis perempuan dan juga aktivis difabel, dan di sini sudah ada Ibu Pikat. Selamat siang. Halo Mas. Ibu Pikat, apa kabar Bu? Baik, sehat. Iya. Jadi saya sudah bersama dengan Ibu Pikat. Mungkin sebelum nanti lanjut, mungkin Bu Pikat boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Oke, terima kasih Mas. Iya. Saya nama kompletnya sih Pamikat sih. Saya biasa dipanggil tadi Ibu Pikat. Saya menjadi aktivis difabel itu sejak tahun 94. Tapi ada catatannya loh, aktivis difabel di grassroots. Jadi saya orang-orang yang bergerak benar-benar di bawah, dengan segala semuanya yang sangat minim itu, baik minim pengetahuan, minim kemampuan, seperti itu. Oke. Ya, karena kita membahas terkait dengan Hari Perempuan Internasional dengan tema Inspire Inclusion. Nah, menurut Bu Pikat sendiri, Hari Perempuan Internasional itu Bu Pikat maknai seperti apa? Iya. Jadi saya mulai mengenal ini Hari Perempuan Internasional sejak saya aktif nggih. Jadi dulu saya aktif di 94 juga saya belajar tentang itu dari Gita Pertiwi waktu itu. Saya memaknainya sampai sekarang, dari itu sampai sekarang itu sebenarnya adalah satu alat nggih, suatu alat perjuangan kontrol kita untuk perjuangan para perempuan di seluruh dunia gitu. Apakah sebenarnya sudah terwujud persamakan hak-hak perempuan dengan yang lain kalau kita di negara kita, saya memaknai seperti itu. Mengapa harus setiap tahun? Karena sebagai alat kontrol pasti harus ada update kan. Update perkembangan yang kita perjuangkan seperti apa, yang tercapai mana, yang belum mana gitu. Tetapi makna itu saya lihat 10 tahun terakhir ini hilang, Mas. Kalau saya lebih merekam itu sebagai hari perayaan kemerdekaan, Independence Day-nya perempuan gitu. Sehingga tahun ini juga kita bisa lihat apakah ada update kontrol yang harusnya kita angkat, kita eksposkan. Sampai di mana sih sebenarnya
perjuangan Oke. kita, terus apa sih yang harus kita lakukan Iya. agar itu tercapai. Iya. Jadi Itu bukan hanya nggak ada. sebatas Perayaan, kan? perayaan setiap tahun gitu Iya, ya, Bu. itu ya? saya Iya. lihat 10 tahun terakhir ini. Iya, iya, iya. Iya. Nah, terus sebagai aktivis perempuan, perayaan Hari Perempuan Internasional kan pasti identik dengan yaitu tadi aktivis perempuan, kemudian komunitas-komunitas perempuan gitu. Nah, perayaan dan penghayatan Hari Perempuan ini masih sering dipandang sebagai perayaan kelompok perempuan, terlebih kelompok feminis seperti itu. Dan terkait dengan hal itu bagaimana pendapat dari Bu Pikat? Nah, itu kalau menurut saya adalah salah satu masalah besar di dalam IWD ini sendiri. Karena pemaknaan gerakan itu kan sebenarnya bukan dari perempuan untuk perempuan. Gitu. Itu dari semua untuk perempuan gitu. Untuk apa? Untuk mensetarakan kan. Nah, sampai hari ini, padahal itu sejak tahun berapa ya? Kalau dicanangkan secara internasional itu kan tahun 2010 gerakan itu. Walaupun itu terjadi kan tahun 1900 berapa ya? Saya belum lahir kelihatannya. Itu sudah ada gerakan itu, tapi jadi internasional tahun 2010. Itu tidak ada, Mas, pergeseran makna itu. Sampai sekarang masih for and by perempuan. Itu yang kata kuncinya adalah menurut saya harus diralat besar-besaran. Bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kita sama dengan penjenengan gitu, misalnya kan dengan kaum laki-laki. Kalau kita berjuang sendiri di kandang kita sendiri, kita rayakan sendiri seperti itu. Padahal makna yang saya maknai itu adalah bahwa bagaimana hak perempuan ini, isu hak perempuan menjadi bagian isu hak semua orang. Makanya sebelumnya sebenarnya saya sempat minta supaya hostnya, karena ini membahas tentang Hari Perempuan itu, kalau bisa hostnya yang perempuan. Tapi kemarin saya tetap dipaksa. Nggak apa-apa, karena kan inklusi, tidak harus perempuan seperti itu. Betul. Iya. Kalau nggak ada laki-lakinya, gerakan perempuan ini IWD ini nggak akan ada apa-apa kalau menurut saya. Karena kita itu yang dianggap masalah ya, Mas. Kita dianggap masalah. Terus tapi penyelesaiannya disuruh kita sendiri. Ya gimana kita, wong kita itu sudah sangat berat banget ya masalahnya ini. Terus disuruh menyelesaikan sendiri. Dan aktivis perempuan hampir yang muda-muda saya membedakan. Jadi yang saya kenal dulu waktu tahun 94 sampai yang ini 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini kelihatannya aktivis perempuan sangat enjoy melakukan gerakan di internal perempuan. Tidak keluar. Itu. Padahal persoalan ketidakadilan perempuan ini apakah datang dari perempuan saja? Bukan. Kami itu adalah satu korban, kelompok korban. Yang melakukan siapa? Yang melakukan semuanya. Penjenengan sebagai bagian masyarakat, penjenengan sebagai bagian dari sebagai salah satu penggerak ya, aktivis dalam berkarya, dan sebagai bagian dari negara ini kalau ketika penjenengan jadi seorang pemimpin. Tapi itu harus, kalau kita perjuangkan kita sendiri terus, IWD seperti ini terus, semakin dilanggengkan 10 tahun terakhir ini terus, saya semakin pesimis akan terciptanya keadilan terhadap perempuan. Gitu. Jadi Hari Perempuan Internasional ini tidak boleh hanya dikmanai dari perempuan untuk perempuan gitu, tapi dari semua untuk semua sebenarnya, Bu. Iya, betul. Karena persoalannya itu datang, aku ngakui sih juga persoalan dari kami, tapi bukan hanya kami saja. Persoalan itu muncul dari luar. Nah, kemudian terkait dengan tema, itu kan, tema perayaan Hari Perempuan Internasional tahun ini itu kan Inspire Inclusion gitu ya, Bu ya. Nah, apa yang terlintas terkait dengan tema tersebut? Ya. Jadi menginspirasi inklusi kan seperti itu kalau di Indonesia kan.
itu menurut saya ketika baca pertama kali kan Mas, wah ini bagus banget gitu. Tapi ketika saya tanyakan kembali ke Indonesia, wah ini perjuangan yang harus diperjuangkan benar karena ini masih jauh sekali. Kata inklusi itu kan sebenarnya makna tanpa bermerek kan Mas. Tapi sekarang ini inklusi itu dimereki inklusi disabilitas kan gitu. Oh iya. Kenapa? Karena inklusi dipakai menjadi gerakan internasional oleh kaum disabilitas gitu. Sehingga di Indonesia menjadi sempit ketika berbicara inklusi itu berbicara tentang disabilitas gitu. Nah, kembali kepada tadi menginspirasi inklusi dalam gerakan perempuan. Kalau menurut saya itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri tentang inklusi tersebut. Apa sih maknanya? Karena sudah terjadi pergeseran nih. Kan kami berjuang inklusi Mas. Itu tahun berapa? Tahun 93 melalui gerakan PBB yang ini Human Right for Disabled itu. Itu bagi kami itu cukup berat dan kami juga baru sadar ketika ini ada tahun ini ada tema seperti ini, bagaimana ya menggeser bahwa inclusion itu sebenarnya tidak lebih luas ya artinya. Lebih luas banget. Nah, menginspirasi itu berarti kan ada kata kerja. Iya. Kita memberikan inspirasi untuk siapa? For all kan, karena inclusion itu one for all, satu untuk semua gitu. Jadi kalau inspiring inclusion itu adalah inklusif untuk semua gitu. Nah, maknanya adalah bahwa saya menginspirasi teman ngopi, ya, dan harapannya teman ngopi juga menginspirasi semuanya. Gitu. Lah itu yang sangat susah Mas, karena pemaknaan di Indonesia itu tadi begitu bilang inklusi pasti ada kaitannya dengan disabilitas seperti itu ya. Itu yang menarik apa? Itu jadi menarik tapi juga jadi suatu sebenarnya bukan apatis sih Mas, suatu tantangan kalau menurut saya. Di negara kita yang saat ini kita itu sudah dikorbankan dan menerima dikorbankan itu oleh negara, bahwa kita ini adalah negara eksklusif itu harus melakukan inspirasi inklusif, itu yang berat. Mungkin, eksklusif tapi harus inklusif. Iya, kita itu kan dieksklusifkan. Konstruksi sosial kita itu dibangun loh Mas, sejak Orde Baru, bahwa yang namanya ini hegemoni disamakan semua itu. Kan ada tuh waktu itu. Ada semua harus sama gitu kan. Dikelompokkan. Ada PKK, ada apa itu? Yang satunya itu adalah saya lupa yang itu dibangun oleh pemerintah. Itu menginspirasi seluruh rakyat Indonesia sampai hari ini membuat kelompok-kelompok eksklusif loh. Yang karena saya orang cacat sejak kecil ya, saya itu 57 tahun cacat umur 2 tahun berarti 55 tahun. Saya itu menjadi korban, kami itu menjadi korban para sudah perempuan dan sudah cacat dari pengelompokan negara. Yang kedua apa Mas? Kita itu dibikin ajaran oleh negara ini teori kelas. Kita itu dikelaskan Mas. Sudah dikelompokkan, kelompoknya itu komplit loh Mas. Saya dikelompokkan sebagai jenis manusianya, cacat, ora cacat. Ada kelompok perempuan, ada kelompok jenis laki-laki dan perempuan. Selama masih ada pengelompokan itu, berarti belum bisa dikatakan sudah inklusi ya? Iya, bagaimana akan terjadi inklusi ketika penyiar bikin pertemuan kelompok Batak
Saya nggak bisa karena saya orang Jawa. Pian bikin acara apa celebration apa jenenge itu Natalan sangat meriah atau yang sekarang sedang ngetren di Solo adalah hari tanggal 1 Imlek. Saya bukan nggak bisa Mas masuk ke penjenengan. Tapi pertanyaannya, inspirasi 25 Desember kelahiran Yesus sebagai contoh, sebagai bukti, itu apakah milik teman Nasrani saja sebenarnya? Enggak kan? Seperti Lebaran itu kita lihat kan. Lebaran itu maknanya dulu apa? Sekarang bergeser loh. Kalau seperti ini. Nah, menurut saya itulah berarti yang menciptakan. Takjil itu juga untuk semua ya, Bu ya? Iya, takjilnya semuanya. Jadi tidak usah menyamar ya. Jadi marbot masjid kan yang terakhir itu ada temen jadi marbot masjid ternyata karena pengen rasa nek dadi wong Islam itu takjil kayak kembali ke dalam. Nah, karena kita itu sudah dibentuk nggih Mas, sudah dibentuk seperti itu, ketika ide inspire inclusion itu menjadi PR besar bagi kita Mas. Apalagi dengan baju perempuan. Kenapa saya katakan apalagi? Jangan marah ya, karena saya juga perempuan. Karena perempuan itu sampai hari ini di Indonesia itu masih tertindas. Buktinya apa? Buktinya gerakan gender, kawan-kawan bisa lihat nanti. Itu berapa puluh tahun sih? Tapi kenapa gender tidak pernah masuk di dalam sistem pembangunan Indonesia? Adanya kenapa ada di Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Harusnya di semua departemen ada. Karena gender itu adalah perimbangan loh. Bukan gerakan perempuan, gerakan perimbangan antara perempuan dan semuanya. Itu. Nah, berarti untuk kondisi saat ini seperti apa tuh? Apakah masih sangat eksklusif atau sudah ada inklusifnya nih gitu? Nah, kalau itu toh saya gini. Saya bersyukurnya hidup. Semoga ini penghapusannya nanti secepat kembali. Di Indonesia itu ada gerakan masyarakat yang people power-nya kuat kalau menurut saya. Saya lahir di tahun 94 dan mengenal people power itu di tahun 99 melalui namanya LSM. LSM sangat masif sekali dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas, termasuk perempuan dan disabilitas kan seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini tidak ada gerakan apapun, tetap ada gerakan inklusif itu yang selalu dikawal oleh people power itu tadi. Walaupun 10 tahun terakhir people power kan dihapus secara rahasia atau tidak rahasia itu dihilangkan di negara ini, dimatikan, dimandulkan kan gitu. Tetapi saya yakin salah satu lembaga di Solo yang cukup kita kenal, salah satunya kan YAPI sendiri itu sangat memperjuangkan itu. Jadi tetap Mas, tetap ada proses inklusi itu di tengah-tengah eksklusivitas yang sangat tinggi. Nah, yang menjadi khawatir saya sebagai seorang aktivis yang kebetulan saya perempuan dan saya aktivis difabel adalah bahwa isu inklusi ini itu akan jadi tersendat-sendat seperti isu gender. Kenapa itu? Karena isu gender tidak pernah diperjuangkan masuk di dalam sistem pembangunan negara. Itu sama isu disabilitas. Isu disabilitas itu Mas, jenengan perso ndak bahwa difabel saya sebutkan itu merdeka diakui negara ini tahun 2018. Merdeka tahun 45. Diakui sebagai warga negara itu tahun 2018. Mengapa? Karena kami itu menjadi kelompok eksklusif disabilitas dengan dogma bahwa kami adalah
unnormal, unseksual, unproduktif. Karena semua dianggap tidak bisa mandiri, kami dititipkan. Negara ini hanya menitipkan melalui apa? Panti sosialnya Depsos, Mas. Baru ketika ada gerakan SDGs, nanti kita akan lebih bahas ke belakang, SDGs, ada advokasi internasional GETSI, maka kita baru diakui sebagai warga negara. Dengan bukti apa? Mulai dibahaslah tentang gerakan disability social inclusion di dalam pemerintahan, tata pemerintahan Indonesia ini melalui Bappenas. Coba bayangkan, saya jenengan lahir tahun berapa, saya tahun berapa, merdekane dhisik sapa gitu, dhisik Mas Yosi kan, aku merdeka baru berapa Mas, 4 tahun setengah. Ngeri kan? Tapi kami optimis apa? Saya optimisnya, kalau ditanya sih optimisnya apa? Karena saya punya power people, dan saya sangat menghormati power people dengan jenis-jenis metode sistem gerakan yang dilakukan. Karena itulah yang membuat Indonesia sampai hari ini bertahan. Power people, Mas, yang nggak pernah dikasih ruang oleh negara ini. Itu. Dan sekarang kan kalau kita lihat sudah mulai muncul ada sekolah inklusi dan lain sebagainya itu. Nah, itu pendapatnya Bu Pikat bagaimana? Iya, gerakan itu kan dimulai tahun 2009 ketika ada pencanangan internasional gerakan inklusi itu, dengan lahirnya ini, kalau di sini namanya CRPD, yaitu undang-undang yang mengatur hak-hak disabilitas secara internasional. Di sini diakomodir tahun 2012. Itu dengan lahir undang-undang juga di sini. Saya agak lupa tahun 19 kelihatannya, tahun 2019 tentang CRPD itu. Di situ melahirkan satu program inklusi, salah satunya di bidang pendidikan. Tetapi teman-teman juga tidak tahu sama sekali di luar pergerakan disabilitas, karena disabilitas kan masih eksklusif juga, for and by disable gitu. Nah, apa maksudnya gitu? Karena tidak ada perubahan sistem, jadi produknya kan eksklusif. Dirubah menjadi inklusif. Harusnya ada perubahan enggak sistemnya? Harus ada. Ya, itu tidak ada perubahan. Akhirnya namanya itu tax. Jadi kita itu hanya ditempelkan spread. Pendidikan ditempelkan kemana, Mas? Ke Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional. Tanpa ada perubahan sistem loh. Yang akhirnya disebutlah pilot project nasional. Tahun 2016 lahirlah undang-undang itu, dan pendidikan inklusi menjadi maskot yang cukup besar untuk dibawa gitu. Tapi ya sampai sekarang nyun sewu itu belum terbangun. Sistem pendidikan inklusi nasional kita itu harusnya berubah seperti itu. Pendidikan inklusi hanya menjadi salah satu bagian dari Dirjen, Direktorat Jenderal Pendidikan Inklusi di departemen, yang tidak ada perubahan sistem. Maknanya apa, Mas? Maknanya itu dilaksanakan oleh Indonesia, karena Indonesia itu adalah anggota PBB yang sangat taat. Apapun program PBB dijalankan, gitu. Akan tetapi tidak menggunakan standar. Standar apa? Standar kebutuhan basic need penyandang disabilitas sendiri, tidak dipakai itu. Semua dengan teori apa? Normalisme. Ideologinya kenormalan jadul kalau saya nyebut. Ajarannya masih kenormalan yang bukan standar kami. Misalnya, contohnya, ada sekolah pendidikan inklusi, ya toh, itu tidak memiliki fasilitas pendukung. Misalnya
Karena ada tunanetra belajar di situ, tidak ada fasilitas tunanetra bisa belajar membaca. Tidak ada. Terus itu dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya Solo itu kan kota kreatif, Mas. Saking kreatifnya kadang-kadang kreatifnya menurut saya itu perlu dikritik gitu loh. Sekolah-sekolah swasta membuat pendidikan inklusi, Mas. Iya. Tapi apa yang terjadi? Hampir semua sekolah inklusi swasta di Solo itu biayanya ditanggung oleh keluarga difabel. Iya. Pertanyaannya teori kelas lagi, yang miskin sakit mboten bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya sekolah inklusi di Solo yang sangat dikenal, diakui nasional itu adalah bagus. Itu melakukan praktek-praktek dengan sistem normalisme orang normal. Berarti selama ini masih ada eksklusivitas di dalam inklusivitas. Inklusivitas, betul. Kadang saya selalu ngomong, bajunya ya, bajunya inklusi gitu. Tapi harapan saya sebenarnya baju inklusi itu semakin merasuk ke dalam gitu. Jadi ada magnet yang menarik ke dalam. Itulah inspire. Iya. Itu. Nah, terus gimana Bu? Supaya tadi kan disinggung juga soal people power gitu ya. People power. Nah, tentunya itu kan mengajak supaya masyarakat bergerak seperti itu kan. Betul. Nah, langkah kecil apa nih yang bisa dilakukan kira-kira? Jadi begini, Indonesia itu people power itu diakui loh oleh Finlandia itu tahun berapa ya? Waktu itu saya datang di forum people power internasional gitu. Itu sangat bagus banget dengan LSM-nya, memang waktu itu yang sangat menonjol kan LSM itu. Nah, itu sebenarnya kalau saya selalu memakai teorinya psikologi bahwa perubahan itu bisa dilakukan dari perorangan, orang per orang. Tidak bisa perubahan itu dilakukan kelompok. LSM YAPI melakukan perubahan ini akan terjadi, itu adalah propaganda saja kalau saya selalu mengatakan. Tapi saya lebih suka itu dari internal. Saya pakai teori psikologi. Teorinya apa? Bahwa yang namanya perubahan itu terjadi itu dari pikiran, emosi. Pikiran emosi melahirkan belief diyakini, diimani, dijalankan, menunjukkan behavior perubahan diri kita mengeksplain apa gitu. Kalau itu tadi 4 tadi itu kita sebagai manusia dewasa mewujud dalam tindakan. Kalau kita adalah bagian dari sebuah orang yang bekerja gitu dalam sebuah lembaga, baik negara maupun lembaga swasta maupun people power, itu adalah di dalam program. Kita bikin program apapun, inclusion ini misalnya, inclusion for all. Kalau orang-orangnya pikirannya itu masih negatif, emosi kita juga masih negatif, itu masih jauh, Mas. Saya optimis tercapai Indonesia emas gitu kan, optimis. Tapi kita harus berjuang berdarah-darah. Dan pertanyaannya yang sering saya diprotes sebagai aktivis difabel yang mengkampanyekan inclusion itu adalah itu berat. Nah, kenapa itu jadi berat? Karena itu kan belum menjadi kebutuhan kita. Jadi tugas kita di EWD salah satunya di Indonesia adalah bagaimana inclusion itu menjadi kebutuhan dari semua orang, gitu loh. Itu dan saya juga mengkampanyekan bagaimana disability social inclusion itu bukan masalah kami, masalah semua orang dan kebutuhan semua orang. Mas Yosi sekarang kan masih ganteng. Coba kita lihat 20 tahun yang akan datang. Paling tidak semoga masih paling tidak 30 ya,
tambah ini sekarang kan berapa ini? 25 tambah 3. Masih kecil aja 15 tahun aja. Tambah itu. Tapi tetap akan menjadi disable. Boyok. Itu terutama kalau orang Jawa itu. Iya. Saya nggak tahu ya kenapa semua orang sakit boyok. Itu. Nah, itu Mas. Oke. Berarti langkah kecilnya bisa dimulai dengan apa ya? Merubah mindset mungkin seperti itu ya, Bu ya. Betul. Iya. Dan saya suka belajar dari Yapi. Oke. Betul. Jadi kita kan punya kerjasama ya membangun komunitas baru namanya Visi gitu, Visi Inklusi Solo. Waktu saya ditawari oleh Yapi untuk diskusi dan bagaimana kita mencoba membuat sesuatu yang kecil tentang konsep inclusion itu dalam praktis itu. Saya itu berangkat itu jujur itu masih 50 loh. Tadi rai gitu saya itu. Saya seperti itu. Karena saya banyak menginspirasi banyak organisasi kecil sih karena saya orang grassroots. Itu dalam perjalanannya akhirnya itu ditolak juga konsep yang saya kembangkan gitu bahwa kita harus berbicara tadi tentang perubahan behavior dan lain sebagainya. Teman-teman masih banyak semua berbasis project. Bahwa inclusion dalam tanda kutip sebagai project maskot project yang wow gitu dihubungkan lagi dengan gerakan gender gitu kan itu. Tapi dalam waktu kita udah ada ya 10 bulan ada belum saya lupa saya itu, tetapi kelihatannya 7 bulan terakhir kita intens sekali itu terjadi. Dan satu ukurannya saya mengatakan itu best practice bagi kacamata kami aktivis difabel apa? Tidak ada perubahan program apapun di sini di Yapi maksud saya. Tidak ada. Tetapi kenapa ada perubahan sistem secara sistematis? Contoh kecil perubahan yang terjadi adalah aku kalau ada kamar mandi itu akses untuk difabel itu bukan wow bagi saya. Karena saya auyak-auyak terus kan kamar mandi ini cukup untuk harus macam-macam cerewet saya gitu. Itu bukan sesuatu yang wow bagi saya, tapi yang wow bagi saya adalah bagaimana direktur Yapi ini bisa memasukkan nilai-nilai inclusion kepada staff melalui apa? Perubahan behavior, attitude. Dan aku harap itu jadi belief gitu loh. Apa contohnya? Mbak Pikat gitu. Diceluk lebih kleru gitu. Harusnya sih Mbak Pikat apa sih buktinya gitu. Teman-teman di sini itu mau belajar loh. Teman-teman ada yang belajar tentang bahasa isyarat. Dia pasti merasa paling cacat ketika bersama dengan tuli gurunya. Itu saya yakin. Itu bukan paket project, Mas. Itu adalah tadi merubah insight kita. Insight sinau bahasa isyarat, bahasa braille ada kan dari sini yang ini teman-teman ngopi ini belajar. Kalau tidak dengan kekuatan insight love nggak jadi. Wong saya itu loh, saya itu difabel disuruh belajar bahasa isyarat kenal tahun 95 waktu itu dicanangkan di Bangkok kan 95 Mbak Mas tentang gerakan bahasa isyarat itu. Sampai hari ini saya nggak bisa kecuali ini I love you I love you gitu. Nah kemampuan atau keinginan gerakan untuk menjadi orang cacat di Yapi inilah yang saya hargai cukup besar. Dan itu yang saya harapkan, perubahan di mana-mana. Bukan di Yapi. Di power people manapun, di masyarakat umum, di negara ini, Mas. Kenapa? Karena kita ini sedang ada di dalam program SDGs namanya. Sustainability Development Goal. Programnya apa?
Programnya adalah membuat negara ini memiliki sistem pemerintahan yang inclusion. Yeah. For all loh Mas, bukan disabilitas loh. Yeah. Itu. Lah, ketika ada orang mau menjadi cacat, walaupun tanda kutip, cacatnya pas bahasa isyarat gitu. Yeah. Teman-teman siapa yang ini monggo. Aku ingin sebenarnya suatu saat ada testimoni bagaimana rasanya sih menjadi orang cacat. Dan aku ingin tanya, 2 jam ya belajarnya? Iya Bu. Terus berapa rasanya? Aduh Bu, apalagi yang pertama Bu, belajar setengah jam itu sudah kayak setengah hari. Udah kelihatan makan siangnya kapan ini gitu. Coba teman-teman bayangkan, kalau semua orang mau seperti itu, akan melahirkan belief baru enggak? Behavior baru enggak? Ketika mereka jadi pejabat, ketika mereka jadi aktivis LSM, aktivis apa, dia ketika bikin tindakan dan program-program akan berpikir ke sana enggak? Akan melakukannya Mas. Makanya programnya terakhir disabilitas itu adalah inclusion. Kabeh diajak sinau cacat Mas. Yeah. Sama perempuan pun gerakannya harusnya semua diajak menjadi perempuan. Termasuk para laki-laki itu harus diajak menjadi. Sekarang itu belum ada pelajaran itu karena perempuan for bayi perempuan. Disable, difabel for bayi difabel. Gaya banget kan? Saya for and by Raisa Mas. Karena kita itu hidup dalam ketergantungan yang tinggi pada semuanya. Gitu Mas. Luar biasa, menarik sekali. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan tadi yang dari disampaikan oleh Bu Pikat, jadi mungkin yang menjadi hambatan selama ini karena apa yang dilakukan itu masih sebatas project atau program-program gitu aja. Project ya, pun dan Mas, cukup menurut saya cukup tragis sebenarnya. Karena kita itu cuma diikutkan Mas. Kita itu belum dianggap sebagai bahwa kita itu adalah subjek. Nah, belajarnya dari sini ini. Dari sini ini. Ini enggak dalam rangka propaganda untuk ya pilu ini. Tapi saya sebenarnya juga melakukan pengakuan dosa sih. Dulu soalnya sudah berangkat pertama itu loh. Kita jadi korbannya apa ya gitu pertanyaan saya. Benar gitu. Tapi hari ini saya ngakui. Berarti yang kemudian menjadi tantangan adalah supaya mindset yang benar itu terbangun, kemudian sampai kepada kemudian menjadi tadi ya belief tadi ya. Belief betul. Karena belief akan melahirkan behavior baru Mas, tindakan baru. Tindakan baru itu.